Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Adisa Ika Nurmala, Cynthia Dea Reswita, Deva Fitri Mutiana, Erna Glory Agesia, Farda Nurul Izah, dan Bungsu Zulina Dewi Pamungkas akan mempresentasikan tugas akhir pembelajaran IPA SD. Yang akan kami bahas adalah RPP, media pembelajaran IPA, LKPD, dan soal HOTS. Saya akan menjelaskan rencana pelaksanaan pembelajaran IPA. Satuan pendidikannya adalah sekolah dasar, kelas 4, semester 1, tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1, hemat energi, pembelajaran 1 dengan alokasi waktu 1 kali pertemuan. Berikut adalah kompetensi intinya. Kompetensi dasar yang kami gunakan adalah KD 3.5, yaitu mengidentifikasi berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber energi alternatif. Dan KD 4.5, yaitu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi. Indikator pembelajarannya ada 3, yaitu menjelaskan pengertian energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menyebutkan manfaat energi panas matahari dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, menyajikan laporan hasil pengamatan mengenai perubahan bentuk energi panas matahari. Nah, tujuan pembelajarannya juga ada 3. Nah, dengan diskusi, siswa mampu menjelaskan pengertian energi matahari dengan baik. Yang kedua, dengan mengamati gambar dan PPT, siswa dapat menyebutkan manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Dan yang ketiga, dengan melakukan percobaan, siswa dapat menyusun laporan hasil pengamatan mengenai perubahan bentuk energi panas matahari dalam kehidupan sehari-hari secara sistematis. Materi pembelajarannya adalah macam-macam sumber energi, yaitu energi matahari, pendekatan dan metode pembelajaran. Nah, pendekatan yang kami gunakan adalah pendekatan saintifik. Strategi yang kita gunakan adalah strategi pembelajaran inquiry. Dan metode yang digunakan adalah metode diskusi, ceramah, penugasan, dan tanya jawab. Nah, berikut adalah kegiatan pembelajarannya. Yang pertama, kegiatan pendahuluan. Nah, guru mengucapkan salam kepada peserta didik. Setelah itu, guru menyapa siswa dengan menanyakan kabar dan mengajak siswa berdoa bersama. Guru mengecek kehadiran peserta didik. Guru bertanya tentang kesiapan belajar hari ini dan menginformasikan tema yang akan dipelajari. Pada kegiatan inti, guru memberitahu peserta didik tentang materi yang akan dipelajari, yaitu macam-macam sumber energi. Dan yang akan dibahas hari ini adalah energi matahari. Selanjutnya, guru meminta siswa untuk mengamati gambar tentang peran matahari bagi kehidupan di bumi. Setelah itu, peserta didik mengamati dan mencermati gambar tersebut beserta teks yang ada di buku siswa dan menjawab pertanyaan yang disajikan. Nah, lalu guru bertanya kepada peserta didik untuk menstimulus rasa ingin tahu peserta didik tentang materi yang akan dibahas. Selanjutnya, guru membentuk peserta didik menjadi beberapa kelompok untuk berdiskusi. Nah, peserta didik diminta untuk membaca dan mengamati teks kisah alisi biji energi pada buku siswa dan menuliskan manfaat energi matahari.
Nah, guru memberikan penegasan dan membimbing jalannya diskusi. Nah, setelah itu peserta didik menunjukkan hasil diskusinya. Selanjutnya, guru meminta siswa untuk mengingat kembali tentang manfaat energi matahari, yaitu menguapkan zat cair yang terdapat di bumi. Nah, guru meminta siswa untuk berpikir lebih luas, dalam, dan kritis tentang hubungan matahari terhadap benda yang ada di bumi. Nah, setelah itu, guru meminta siswa melakukan percobaan tentang pengaruh energi matahari terhadap zat cair yang ada di bumi, dan peserta didik melakukan hasil pengamatan dari percobaan tersebut. Selanjutnya, guru meminta siswa untuk menuliskan 4 pengaruh panas matahari pada objek yang telah dilakukan percobaan. Nah, setelah itu guru juga meminta siswa untuk menuliskan hasil pengamatannya tadi dalam bentuk laporan. Nah, setelah selesai, semua kelompok mempresentasikan hasil pengamatannya di depan kelas, dan kelompok lain mengomentari kelompok yang maju di depan. Nah, setelah semua kelompok mempresentasikan hasil pengamatannya, guru beserta peserta didik membuat kesimpulan terkait percobaan yang telah dilakukan. Selanjutnya adalah kegiatan penutup. Nah, guru bertanya kembali tentang materi yang telah dipelajari untuk mengetahui hasil ketercapaian belajar pada hari itu. Lalu, guru melakukan penilaian hasil belajar. Setelah itu, guru membuat kesimpulan hasil belajar pada satu hari tersebut. Dan selanjutnya, guru mengajak siswa berdoa bersama untuk mengakhiri pembelajaran, dan guru mengucapkan salam. Untuk sumber dan media pembelajaran, kita mengambil buku pedoman guru tema 2, Selalu Berhemat Energi kelas 4, buku siswa tema 2, Selalu Berhemat Energi kelas 4, Lingkungan Sekitar, Gambar, dan PPT. Yang selanjutnya, penilaian hasil belajar. Yang pertama yaitu penilaian kognitif. Metode kegiatannya yaitu tes bentuk instrumen, tes uraian, kisi-kisi instrumen penilaian sebagai berikut. Rekapan pada penilaian kognitif yaitu sebagai berikut. Yang kedua yaitu penilaian psikomotor. Yang pertama, lembar penilaian sebagai berikut dengan keterangan jumlah skor sama dengan jumlah skor kriteria 1, 2, 3, dan 4, nilai akhir yaitu skor total dibagi 4. Untuk rubrik pengamatan keterampilan siswa pada pembuatan bagan tentang manfaat energi matahari bagi manusia, hewan, dan tumbuhan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu rubriknya sebagai berikut. Yang ketiga yaitu lembar penilaian afektif. Pada lembar penilaian sikap yaitu sebagai berikut.
Untuk rubrik pengamatan siswa sebagai berikut. Selanjutnya yaitu media pembelajaran, tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1, pembelajaran 1. Apakah kalian tahu apa pengertian energi panas matahari? Energi matahari adalah pancaran cahaya, juga panas dari matahari yang dimanfaatkan dengan menggunakan berbagai teknologi. Panas dari matahari menjadi sumber penting energi terbarukan. Dan energi matahari atau energi surya ini banyak memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Energi panas matahari dapat bermanfaat bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Manfaat energi panas matahari bagi manusia yaitu yang pertama, mengeringkan benda yang basah seperti baju, ikan, dan padi, dan proses pembuatan garam. Yang kedua yaitu membantu pembentukan vitamin D, dan yang ketiga yaitu sumber energi pembangkit listrik. Manfaat energi panas matahari bagi hewan yaitu yang pertama, sebagai penerangan dalam mencari makanan atau mangsa. Yang kedua, mempercepat proses pertumbuhan dan perkembangan. Dan yang ketiga, pengaturan waktu siklus tidur hewan. Sedangkan manfaat energi panas matahari bagi tumbuhan yaitu yang pertama, membantu proses fotosintesis, yang kedua, sebagai pengering tanah, dan yang ketiga, membantu dalam perkecambahan. Perubahan bentuk energi panas matahari dalam kehidupan sehari-hari adalah percobaan pada perubahan benda yang terkena panas matahari. Terdapat 3 benda basah yaitu tisu, kertas, dan sapu tangan. Masing-masing benda diletakkan di luar ruangan sehingga ketiga benda tersebut terkena sinar matahari secara langsung. Masing-masing benda didiamkan selama 15 menit, 30 menit, dan 60 menit. Untuk benda tisu basah yang diletakkan di bawah sinar matahari secara langsung, pada 15 menit, benda tersebut sudah mengering, jika 30 menit sudah kering, dan jika 60 menit sudah benar-benar kering. Untuk benda kertas basah yang diletakkan di bawah sinar matahari selama 15 menit, setengah kering, jika 30 menit sudah kering, dan jika 60 menit sudah benar-benar kering. Sedangkan untuk benda sapu tangan basah yang diletakkan di bawah sinar matahari selama 15 menit, benda tersebut masih basah, dan jika 30 menit agak mengering, dan pada saat 60 menit benda tersebut sudah benar-benar kering. Selanjutnya ada media gambar kelas 4, tema 2 selalu berhemat energi, subtema 1 pembelajaran 1. Nah, pada gambar pertama berisi tentang manfaat energi matahari bagi makhluk hidup. Matahari menghasilkan energi cahaya dan energi panas. Matahari memiliki beberapa manfaat bagi makhluk hidup, di antaranya yang pertama, sebagai sumber energi pembangkit listrik. Yang kedua, membantu pembentukan vitamin D bagi tubuh. Yang ketiga, membantu mengeringkan padi. Yang keempat, membantu proses fotosintesis bagi tumbuhan. Yang kelima, membantu proses pembuatan garam. Dan yang keenam, membantu proses mengeringkan benda basah seperti pakaian, kerupuk, dan ikan asin. Pada gambar kedua berisi tentang perubahan wujud benda. Nah, pada gambar di sebelah kiri merupakan gambar air yang dituangkan ke dalam wadah. Gambar yang di tengah merupakan wadah yang sudah berisi air, diletakkan di luar ruangan dan terkena sinar matahari. Maka hasilnya volume air tersebut berkurang. Nah, pada gambar di sebelah kanan merupakan wadah yang sudah berisi air,
diletakkan di dalam ruangan dan tidak terkena sinar matahari, maka volume air tersebut tetap dan tidak berkurang. Selanjutnya yaitu lembar kerja peserta didik. Tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 1, hemat energi pada pembelajaran ke-1. Pada lembar kerja peserta didik mempunyai tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, dengan diskusi, siswa dapat menjelaskan pengertian energi panas matahari dengan baik. Yang kedua, dengan mengamati gambar, siswa mampu menjelaskan manfaat energi panas matahari dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang ketiga yaitu dengan melakukan percobaan, siswa mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi panas matahari dalam kehidupan sehari-hari dengan sistematis. Selanjutnya yaitu langkah-langkah kegiatan. Pertama, amati gambar yang berhubungan dengan energi panas matahari yang ada di lingkungan sekitar. Yang kedua yaitu buatlah kelompok dengan jumlah 4-5 orang peserta didik. Yang ketiga yaitu bekerjasamalah dengan anggota kelompokmu untuk melakukan kegiatan yang dapat menjelaskan pengertian energi panas matahari. Yang keempat, sebutkan beberapa manfaat energi panas matahari dan perubahan bentuk energi panas matahari yang ada di lingkungan sekitar. Kelima, setelah melakukan pengamatan dan mengisi jawaban, isilah tabel laporan kegiatan percobaan bersama kelompokmu. Dan yang terakhir yaitu, mintalah bimbingan kepada guru jika dalam kegiatan percobaan mengalami kesulitan. Setelah mengetahui langkah-langkah kegiatan, berikut adalah uraian langkah-langkah kegiatan dalam melakukan suatu percobaan atau pengamatan. Yang pertama, kita harus mencari beberapa gambar yang berhubungan dengan energi panas matahari. Setelah itu, letakkan beberapa gambar yang telah kalian cari tersebut ke dalam kotak yang telah disediakan. Lalu, sebutkan beberapa manfaat energi panas matahari dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kalian mencari beberapa manfaat tersebut, kemudian letakkan jawabanmu ke dalam tabel yang telah disediakan. Setelah kalian dapat memahami beberapa manfaat energi panas matahari, disajikan sebuah ilustrasi tentang perubahan bentuk energi panas matahari yang dihasilkan dalam kehidupan sehari-hari. Ilustrasinya yaitu, ilustrasi yang pertama, tisu, kertas, dan sapu tangan yang basah ditaruh terkena panas matahari atau di luar ruangan yang diberi waktu 15 menit, 30 menit, dan 60 menit. Ilustrasi yang kedua sama halnya bendanya, yaitu kertas, tisu, dan sapu tangan yang basah. Namun ketiga benda tersebut ditaruh di dalam ruangan atau tidak terkena panas matahari yang diberi waktu sama, yaitu 15 menit, 30 menit, dan 60 menit. Nah, setelah kalian mengetahui jawabannya atau sudah berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing, kemudian letakkan jawabannya tersebut ke dalam tabel yang telah disediakan. Kemudian, apakah ada perbedaan benda-benda yang dijemur di bawah sinar matahari dan yang diletakkan di dalam ruangan? Nah, jika ada perbedaan tersebut, berikan alasannya. Setelah mengetahui perbedaan-perbedaan tersebut, diskusikan lagi dengan kelompokmu. Apa yang menjadi penyebab perubahan dan perbedaan pada benda tersebut? Kemudian, tulislah paling sedikit 4 kesimpulan mengenai pengaruh panas matahari terhadap percobaan yang telah kalian lakukan. Setelah kalian melakukan kegiatan percobaan, kemudian ubahlah
data-data hasil percobaan tersebut ke dalam bentuk laporan kegiatan percobaan. Laporan kegiatan percobaan terdiri atas nama percobaan, tujuan percobaan, alat-alatnya, langkah-langkah kerjanya, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Selanjutnya di sini saya akan membahas kisi-kisi dan hal soal. Tema 2 selalu berhemat energi, subtema 1 hemat energi pembelajaran ke-1. Energi matahari akan bertindak sebagai massa termal yang berguna untuk tanaman. Salah satu mempercepat pertumbuhan tanaman saat musim di mana matahari tidak bersinar terik. Pertanyaannya, berdasarkan bacaan di atas, menggunakan teknik apa? A. Mengairi sawah, B. Mobil bertenaga matahari, C. Pembangkit listrik, D. Rumah kaca. Ya, kira-kira yang mana? Ya, D. Rumah kaca. Alasannya, pada bidang pertanian, rumah kaca berguna untuk meningkatkan produktivitas dari tanaman. Dengan menggunakan teknik rumah kaca, energi matahari akan terperangkap di dalamnya dan mempengaruhi tanaman. Penyimpan energi panas matahari akan bertindak sebagai termal yang berguna untuk tanaman. Salah satunya mempercepat pertumbuhan tanaman saat matahari tidak bersinar terik. Pada proses daur air, matahari berperan di dalamnya. Jika tidak ada matahari, maka proses daur air akan terhambat. Peran matahari dalam proses daur air adalah A. Membantu proses fotosintesis, B. Membantu mengeringkan air, C. Membantu penyerapan air, D. Membantu penguapan air. Kira-kira apa jawabannya? Yaitu D. Membantu penguapan. Alasannya, matahari merupakan sumber energi yang mendorong siklus air, memanaskan air dalam samudra dan laut. Akibat pemanasan ini, air menguap sebagai uap air ke udara. Matahari dapat berperan dalam pembentukan vitamin D yang berguna bagi pertumbuhan tulang dan penyegah penyakit seperti COVID-19 yang disebabkan virus corona. Waktu terbaik untuk mendapatkan sinar matahari adalah mulai dari jam 10 hingga jam 11. Dengan rentang waktunya pun hanya antara 10 sampai 15 menit. Untuk mencegah kerusakan atau kulit terbakar akibat paparan sinar matahari berlebihan. Berdasarkan bacaan di atas, vitamin D dari sinar matahari sebaiknya dilakukan pada A. jam 8.15, B. jam 19.15 menit, C. jam 10 lebih 15 menit, dan D. jam 11 lebih 15 menit. Kira-kira yang mana? Iya, yang C, yaitu jam 11 lebih jam 10 lebih 15 menit. Alasannya karena pada jam 10 adalah waktu yang terbaik karena memiliki banyak manfaat untuk kesehatan ketika terserap oleh kulit. Sinar ultraviolet pada cahaya matahari akan merangsang tubuh untuk menghasilkan vitamin D. Percobaan berikut: alat dan bahan, 2 helai sapu tangan, ember, air, dan cara kerjanya. 1. Basahi kedua sapu tangan dengan air. 2. Jemur satu sapu tangan di tempat yang terkena matahari. 3. Jemur sapu tangan yang lain di dalam ruangan tertutup. 4. Sapu tangan yang terkena sinar matahari secara langsung akan lebih cepat kering. Sapu tangan yang disajikan dijemur di ruang tertutup akan lebih lama kering. Dari penggalang laporan di atas, informasi yang diperoleh adalah A. Sapu tangan yang dijemur di dalam ruangan berbau lebih harum. B. Sapu tangan bisa kita basahi dengan air.
C. Energi matahari bermanfaat untuk mengeringkan sapu tangan yang basah. D. Ketika mengeringkan sapu tangan membutuhkan energi air. Kira-kira apa jawabannya? Itu C. Energi matahari bermanfaat untuk mengeringkan sapu tangan yang basah. Alasannya, karena matahari merupakan energi terbesar di bumi dan sapu tangan yang basah terkena sinar matahari maka akan cepat kering. Dalam proses pembuatan garam, petani garam mengalirkan air laut ke tambak. Setelah didiamkan selama beberapa hari, akan diperoleh kristal-kristal garam. Pertanyaannya, kristal garam diperoleh dari A. Pemuaian air laut saat dipanaskan, B. Penguapan air laut oleh sinar matahari, C. Pendinginan garam saat malam hari, D. Penyusutan air laut akibat perubahan suhu. Yang mana jawabannya adalah B. Penguapan air laut oleh sinar matahari. Alasannya, proses pembuatan kristal garam NaCl akan diperoleh dari proses penguapan air laut oleh sinar matahari melalui tahapan perubahan konsentrasi air laut. Cermati pernyataan di bawah ini. 1. Mengeringkan padi, 2. Membuat tanah lembab, 3. Pembentukan vitamin D, 4. Menyuburkan tanah, 5. Rumah kaca, 6. Membantu fotosintesis, 7. Mengeringkan pakaian. Berdasarkan pertanyaan di atas, yang termasuk manfaat energi matahari adalah A. 1, 2, 3, dan 4, B. 2, 3, 6, dan 7, C. 1, 3, 6, dan 7, D. 2, 3, 4, dan 5. Jawabannya apa? Manfaat energi matahari yaitu jawabannya B. 2, 3, 6, dan 7. Pembahasannya berikut ada beberapa manfaat energi matahari. Yang pertama, membantu pembentukan vitamin D, kedua, membentuk tanah lembab, 3. Membantu fotosintesis, dan keempat, mengeringkan pakaian. Satu manfaat energi matahari adalah mengeringkan benda yang basah, seperti menjemur pakaian. Pakaian akan menjadi kering ketika dipanaskan. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Pilihan opsinya A. Karena pakaian terbuat dari kain sehingga mudah kering, B. Karena air pada pakaian mengalir ke bawah, C. Karena adanya penguapan air pada pakaian, D. Karena dijemur di bawah matahari. Kira-kira apa jawabannya? Yaitu C. Karena adanya penguapan air pada pakaian. Alasannya kok bisa C? Yaitu penguapan terjadi dengan menyerap energi dan merupakan perubahan fase hidrodinamik energi yang diserap pada lingkungan pada penguapan air saat kita menjemur baju. Energi yang berasal dari sumber energi yang dapat diperbarui, salah satunya energi matahari. Cermati pernyataan berikut. 1. Dapat menghemat biaya dan tenaga, kedua, tersedia sepanjang masa, ketiga, ramah lingkungan, keempat, dapat digunakan setiap saat. Manakah yang termasuk keuntungan dari energi alternatif matahari? A. 1, 2, dan 4, B. 1, 2, dan 3, C. 2, 3, dan 4, D. Semuanya benar. Kira-kira apa jawabannya? Yaitu B. 1, 2, dan 3. Mengapa demikian? Bahasanya, manfaat fungsi dari energi alternatif matahari yaitu 1. Dapat menghemat biaya dan tenaga, kedua, tersedia sepanjang masa, dan ketiga, ramah lingkungan, yang terakhir, melimpah. Jadi pilihannya betul yaitu B. 1, 2, dan 3. Terdapat beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi terjadinya proses fotosintesis di bawah ini yang tidak diperlukan dalam proses fotosintesis, yaitu A. Air, B. Karbon monoksida, C. Matahari, D. Karbon dioksida. Kira-kira apa jawabannya? Yaitu B. Karbon monoksida.
pembahasannya. Faktor eksternal yang mempengaruhi fotosintesis antara lain 1. Air, B atau 2. Kandungan oksigen, ketiga matahari, keempat karbon dioksida, yang kelima temperatur suhu. Jadi yang tidak termasuk faktor eksternal fotosintesis yaitu karbon monoksida B. Matahari memiliki peran yang penting bagi kehidupan makhluk hidup di bumi. Berikut ini yang bukan merupakan peranan matahari adalah A. Energi pancaran matahari membuat bumi tetap hangat bagi kehidupan. B. Energi matahari membuat bumi menjadi dingin. C. Matahari membuat tumbuhan bisa berfotosintesis dan menghasilkan sumber makanan. D. Matahari juga bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Gampang sekali ya, yaitu B. Energi matahari membuat bumi menjadi dingin. Kan tidak mungkin matahari menjadi dingin ya. Alasannya, peranan matahari bagi kehidupan yaitu 1. Energi pancaran matahari membuat bumi tetap hangat bagi kehidupan. Kedua, matahari membuat tumbuhan bisa berfotosintesis dan menghasilkan sumber makanan. Ketiga, matahari juga bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Dari uraian tersebut yang tidak termasuk adalah energi matahari membuat bumi menjadi dingin.